Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Oke, cerita ke-14, langsung kita mulai bersama-sama. Jujur kali ini ceritanya ini lumayan nyentrik. Ini merupakan sebuah kisah yang terjadi pada seorang putra yang papanya bekerja sebagai seorang pembersih selokan. Dan di video kali ini, putranya ini bakal aku sebut si A. Karena mulai kecil si A ini selalu dihadapkan dengan kemiskinan. Dia itu udah sangat capek dan juga udah muak dengan kehidupan yang miskin seperti ini. Akhirnya si A dia itu mengajak calon istrinya untuk pindah tempat tinggal dan dia mencari sebuah tempat tinggal yang baru. Tempat tinggal baru yang mereka pilih ini terletak di luar kota dan juga berada di tepi pantai. Di situ ada satu gua dan dalam gua ini itu panjang banget dan luas banget dalamnya. Diakibatkan pasang surut, lubang masuk gua ini itu tertutup kayak 2 hari sekali itu tertutup. Nah, karena ada kesan uniknya ini, si A memutuskan bersama dengan calon istrinya untuk tinggal di dalam gua itu. Tentu tempat seperti itu mau bercocok tanam juga nggak bisa, nanam-nanam gimana caranya, mau berdagang juga nggak ada orang, sehingga cara yang dipilih si A untuk menghidupi keluarganya adalah dengan cara merampok. Jadi siapapun kalau ada yang kebetulan datang ke pantai itu menjadi target si A dan dirampok sama si A. Dan untuk menjaga dirinya, si A ini merampok orang-orang itu dan setelah itu dia bunuh biar dia ini nggak dicari sama polisi. Dan jujur dengan itu si A pun bisa hidup berkecukupan, malah berlebih-lebih karena cukup banyak harta yang bisa dia curi. Tetapi kalau dipikir-pikir juga, sebenarnya meskipun dia ini punya banyak barang mewah, jujur ini kan mau dijual juga susah ya. Atau kalau dijual kan, loh, sampean kerja apa kok punya banyak barang mewah? Bisa jadi dicurigai. Jadi menjual barang-barang mewah itu tidak mudah juga untuk si A. Sedangkan untuk uang tunai ataupun pakaian itu menjadi barang yang langsung bisa digunakan oleh si A untuk beli barang ataupun langsung digunakan. A lama-lama itu dia mikir, waduh di rumah ini banyak sebenarnya harta, tapi buat makan susah ini. Gimana ya caranya biar keluarga aku ini nggak kelaparan? Ada ide, kita makan aja korban yang kita rampok ini. Ya, cara makannya gimana? Yang dilakukan si A, dirampok, dibunuh, dibuka, lalu organ dalamnya ini yang dimakan. Kaki dan tangannya itu diasinkan lalu digantung kayak dendeng gitu. Sedangkan untuk tulang-tulangnya ini dia simpan di pojok gua ya, dilempar gini lalu numpuk di satu pojokan situ. Si A yang awalnya itu cuma datang dengan calon istrinya, keluarganya ini menjadi semakin besar, memiliki 14 anak, 8 putra, 6 putri. Dan tentu anak-anak yang dilahirkan sama si A dengan istrinya ini kan juga bertumbuh ya toh. Dan nantinya putra sama putrinya itu saling menikahi. Sampai-sampai dari 2 orang ini terus berkembang menjadi total 48 orang yang terdiri dari 27 laki-laki dan 21 perempuan. Sejak anak-anak si A lahir, yang mereka lihat itu apa? Papanya merampok orang, dibunuh, dimakan, ya udah kayak gitu ya toh. Sehingga anak-anaknya ya taunya cuman itu dan mereka juga mengikuti jalan yang udah dijalani oleh ayahnya. Tapi uniknya meskipun mereka ini memakan manusia, mereka itu nggak saling makan anggota keluarganya. Dan diakibatkan itu tentu warga ini mulai agak bingung. Karena setiap kali orang pergi ke pantai itu ngilang. Dan jumlah orang yang menghilang itu mulai semakin banyak. Dan ini kejadian itu berlangsung selama 25 tahun. Jujur warga yang tinggal di daerah itu lumayan ketakutan dan polisi pun melakukan investigasi tapi nggak mudah untuk mencarinya. Karena mereka ini kan tinggal di dalam gua seperti yang udah aku sampaikan tadi. Sehingga polisi pun itu nggak bisa menemukan mereka dan jujur mereka pun nggak kepikiran bahwa bakal ada orang tinggal di dalam gua itu. Dan ketika polisi ataupun orang-orang menemukan gua itu pun mereka cuman kayak nggak ada apa-apa ini terus balik, jadi nggak pernah ketangkep. Sampai-sampai pihak yang melakukan investigasi itu mikir mungkin satwa liar ini ya, satwa liar ini. Kalau orang nggak ada satwa liar. Dan suatu hari kebetulan keluarga si A ini menemukan target lagi. Targetnya ini merupakan sebuah pasangan yang pulang dari perjalanan sebuah fair. Tenggorokan si istri itu langsung dipotong, tentu mengakibatkan cukup banyak darah menyemprot. Darahnya langsung diminum dan keluarga yang lain itu berusaha menangkap si suami.
Tapi untungnya si suami ini bawa pistol dan juga pisau, sehingga si suami ini berhasil melakukan perlawanan terhadap keluarga si A. Meskipun jumlahnya banyak banget. Si suami itu terus melakukan perlawanan dan di saat itu dia itu bisa melihat istrinya ini dibunuh, dipotong, ususnya dikeluarkan dan dimakan. Dan untungnya tadi kan aku bilang pasangan ini lagi pulang dari acara fair. Nah, ada gerombolan orang-orang yang barusan menghadiri acara fair ini itu melihat pasangan suami istri ini diserang dan mereka datang untuk menolong. Keluarga si A kaget karena cukup banyak orang yang datang dan mereka langsung melarikan diri dan meninggalkan si istri yang sedang dimakan itu tadi. Dan si suami ini akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah diserang dari keluarga si A. Dan akhirnya hal ini pun dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, tentunya pihak yang melakukan investigasi itu tadi. Si suami menyampaikan apa yang dia saksikan saat dia diserang dan dengan itu polisi pun menyiapkan 400 petugas untuk menangkap keluarga si A ini. Senjata api juga disiapkan, anjing yang udah terlatih juga dibawa, semua udah disiapkan. Dan setelah melakukan pencarian, anjing yang terlatih ini berhasil mendeteksi adanya bau-bau mayat dari goa itu. Langsung 400 petugas beserta anjing yang terlatih membawa senjata berapi menyerang masuk. 48 anggota keluarga si A ini langsung terpojok. Tentunya mereka itu coba melakukan perlawanan. Polisi bawa senjata, udah gitu ada anjing yang udah terlatih gitu. Akhirnya sekeluarga ini tertangkap, tetapi polisi juga sangat kaget karena di dalam gua itu cukup banyak tulang-tulang manusia dan juga tubuh manusia yang digantungkan. Selama 25 tahun, jumlah korban yang dimakan, benar-benar dimakan sama keluarga si A ini diperkirakan mencapai 1000 orang. Keluarga si A ini semua langsung dibawa ke kota, dibawa ke pengadilan, dan tentunya karena ini merupakan kejadian yang sangat ekstrim, pengadilan pun memproses begitu cepat dan mereka semua mendapatkan hukuman mati. Pengadilan pun melihat mereka ini bukanlah manusia, sehingga hukuman yang mereka terima pun sangatlah tidak manusiawi. Jujur, hukuman mati yang diterima oleh keluarga si A ini sangatlah kejam. Tapi mengingat apa yang mereka lakukan, hukuman ini tetap dilaksanakan. Untuk anggota laki-laki itu tangan, kaki, dan juga kemaluannya dipotong. Nah, tentunya kalau dipotong kan darahnya terus bercucur ya toh. Ya udah dibiarkan sampai mati. Sedangkan anggota keluarga yang perempuan, mereka semua harus menyaksikan kematian anggota keluarga yang laki-laki dan setelah itu mereka dibakar. Tentunya dalam kondisi hidup. Jujur, video kali ini sebenarnya lumayan mudah, mungkin buat follow-follow yang ya gak tak beritahu lebih panjang lagi, tapi jujur kali ini lebih mudah untuk mencari tahu apakah ini benar atau bohong. Tapi cerita kali ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu besok dengan cerita yang membingungkan lagi.